saya berada di Bontang Mangrove Park ceritanya nih. Bersama sahabat-sahabat saya ada Mas Nur Patria dan ini sebenarnya limbat tapi limbat KW coy. Gitu kan, limbat KW. Lambat. Oh, lambat ya. Namanya Hiyo, nama bekannya Hiyo. Nah, sore ini gue pengen ngajak teman-teman ngobrol apa sih yang sudah dilakukan Mas Nur Patria di Balai Taman Nasional Kutai, karena yang gue dengar tuh setiap masyarakat yang ditinggalin pada sedih. Semua orang yang ditinggali oleh Mas Nur pada sedih. Pak jangan pergi, Pak bla 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 bla. Kenapa Pak harus pergi? Biar Bapak sini aja gitu. Nah, Mas, gue pengen tahu nih sebagai kepala Balai Taman Nasional Kutai, sampai masyarakat, stafnya pun nggak pengen lu pergi nih, gimana? Ini pasti ada rahasianya nih kan, sebagai sosok kepala balai yang benar-benar diinginkan dengan masyarakat dan teman-teman Taman Nasional. Kalau saya people adatnya Pak, yang ininya Mas Dio itu apa sih, Bang? Berbuat saja. Berbuat saja. Kalau saya cuma mau berbuat baik, saya nggak punya keinginan, saya hanya ingin berbuat baik. Selama itu manusia bisa diajak ngobrol, ya kita ajak ngobrol nih. Jadi sebenarnya kalau saya hanya bagi saya melaksanakan amanah dari kepala balai itu dua saja, komunikasi sama silaturahmi. Saya rasa aman tuh ya. Jadi tadi kan berbuat kebaikan, itu sama. Pasti bisa lah manusia diajak orang-orang diajak bicara ya, tanpa harus kue ini kue nih kan gitu kan. Yang jadi penting komunikasi dan silaturahmi. Enggak, karena yang gue lihat di sini udah hampir 5 tahun Mas ya, ente dipendam sini ya. 5 tahun gila loh. 5 tahun 3 bulan 16 hari. Dan bagi gue tuh lama banget tuh. 5 tahun 3 bulan. Hikmah dari COVID. Kalau orang-orang pada gara-gara COVID, kalau saya ada COVID, saya akhirnya tambah tahun. Jadi gue cerita sedikit nih kenapa gue ada di Kutai ini, karena dia juga nih. Gue diculik sama Mas Nur gitu kan. Awalnya gue suruh mengedukasikan sekolah penyangga ceritanya. Tapi orang hutan. Tetapi akhirnya gue langsung masuk melawan yang notabene mereka illegal logging ya Mas ya. Nah, cuma karena Taman Nasional punya program Rehabdas yang disupport sama Indominco, gue berpikir, oh iya ya ternyata orang hutannya bener orang hutan yang harus gue edukasi, itu masyarakat yang merambah, yang tinggal di dalam. Tapi seru. Nah Mas, gue lihat gue hampir 2,5 tahun lah di Kutai ya gitu kan. Perubahan-perubahan yang Mas sudah buat untuk Taman Nasional Kutai. Dulu Taman Nasional Kutai yang nggak dilihat se-Indonesia yang dibilang, gila lu di Kutai terkenal illegal loggingnya, Kutai perambahnya. Pokoknya lu Kutai apaan sih yang dilihat, nggak ada pokoknya yang jelek-jelek. Tapi gue bukan dosa turunan juga sih di sini gitu kan. Nah jadi gue terima kasih banget Mas secara saudara sama sahabat lu yang sudah bisa membawa ke sini gitu kan. Dan kita bisa berbagi di sini. Perubahan-perubahan Taman Nasional Kutai sudah mulai ada lah gitu kan. Apalagi kita sudah bukan buat local champion udah ada gitu kan. Terus masyarakat sudah berubah dari Teluk Pandan sampai Sangatta gitu kan. Hutan mangrove Bontang Park juga dulu 2018 gue kesini masih gersang ya. Nah sekarang lu bisa lihat. Nah di sini nih gue ada kopi rimba nih teman-teman. Nah di sini yang punya ownernya adalah Hiyo tuh, Balada Mangrove. Nah Mas, gue pengen tahu nih dengan Hiyo, awal muasal lu bisa bikin rimba Balada Mangrove ini gimana yo? Apa dengan Taman Nasional? Iya, maksudnya. Kalau saya mesti kecap nomor 1 kan. Beli aja yang ya. Nah, yuk coba. Gue biar teman-teman tahu nih, kenapa lu bisa ada nih plang kopi rimba Balada Mangrove. Ini kan nah di sini ini kan ibaratnya ini Taman Nasional nih, gitu kan. Secara ekowisatanya mangrove gitu kan. Ayo, rimba. Ya nomor 1. Pertama lah ya. Pertama karena kebetulan kepala balainya Pak Nur. Nomor 1 yang jelas itu. Nah, jadi sudah tidak menakutkan lagi lah TNK, tidak kayak dulu. Dulu takut ya orang ya? Dulu bukan takut. Di sini nih dulu tempat orang malik membuang hasil curian yang tidak dipakai di pojok-pojok situ dulu. Mabuk, buang botol.
di sini dulu. Dulu tuh mangrove ya. Ya, Terus begitu beliau ini masuk ke Bontang, perlahan-lahan banyak masyarakat yang lebih familiar. Familiar artinya bisa masuk, main-main. Nah, waktu berjalan semakin terbuka untuk tempat wisata, sekalian anak-anak belajar. Apa itu si mangrove, apa sih itu elang, apa itu, pokoknya bekantan di sini. Akhirnya saya berpikir, kenapa sih nggak bisa sekali waktu di sini untuk spot orang nongkrong diskusi tentang apa yang ada di dalam itu. Jadi diskusinya tentang lingkungan, ya tentang habitat, tentang populasi. Siapa tahu dengan itu kita bisa support anak-anak muda, membuka wawasannya ke depan, supaya lebih memahami lingkungannya sendiri. nah lu berarti kerjasama dengan Taman Nasional atau gimana tuh ya? Kerjasamanya ya jenisnya saya harus mendapat izin nomor satu. Ya. Izinnya harus jelas, legalitasnya jelas, saya harus menjadi pembayar pajak yang tertib. PNBP, Ya. penerimaan negara bukan pajak. Nah, jadi saya syaratnya memang itu punya NPWP. Itu aja dan tidak ada yang sulit, tidak ada. Semuanya kekeluargaan. Yang penting legalitasnya dilengkapi. Nggak sulit ya. Jadi selama ini kan orang pengen kerja sama Taman Nasional sulit tuh, Mas Nur. Gitu kan. Nah, tetapi di sini kita bisa lagi Bang Hio bisa sampai kerjasama dengan Taman Nasional, kan itu sangat mudah banget. Dan di daerah Kandolo sama Teluk Pandan juga sudah ada PKS ya Mas ya. Sudah ada beberapa PKS ya gitu kan. Masyarakat, Ya, masyarakat. Pak Darwin. Jadi banyak banget ya. Jadi luar biasa Nur Patria di sini 5 tahun nggak sia-sia. Ya, beliau ini datangnya jadi pusat perhatian, perginya jadi kenangan. Ya. Ada lagu dong jadi cerita gitu. Nah yuk, lu kan sebagai, oke lah lu pendatang tapi lu sudah hampir 30 tahun lebih ya? Ya, 30 tahun ya di Bontang. Nah, lu harapan lu untuk Taman Nasional nih ke depan, Taman Nasional Kutai apa yuk sebagai sosok lah gue bilang di sini yang kita tuakan lah. Ya, yang jelas Taman Nasional itu harus tetap pada prinsipnya bahwa apapun kebutuhan manusia di sekitar Taman Nasional itu tetap bergantung ke alam. Jadi kesadaran jenis apapun, modernisasi jenis apapun tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari alam. Ya. Jadi fungsi utama Taman Nasional itu adalah menjaga keseimbangan alam. Ada manfaatnya untuk masyarakat. Betul. Itulah salah satu. Jadi saya karena saya kepala balai, kemudian saya harus mengelola Taman Nasional. Jadi salah satu saya dan balainya harus punya manfaat. Yes. Betul. Itu sehingga masyarakat juga akan secara sadar akan ikut menjaga karena dia punya manfaat. Ya. Kalau nggak punya bodo amat. Iya. Nggak ada urusannya tapi kan ada manfaatnya. Betul. Karena kan dulu orang itu nggak tahu Taman Nasional itu apa sih gitu. Oh ini Taman Nasional ya ternyata kan gitu. Jadi nah dari sini ya kan dulu kan secara gue adalah mangrove ini nggak tahu ini Taman Nasional kan gitu hingga dipakai-pakai oleh masyarakat kan karena ketidaktahuan mereka tentang Taman Nasional itu aja sih. Nah gue dapet satu lagi nih ada Mas Eko gabung. Om Eko, pertanyaanku adalah selama Nur Patria berada di sini sebagai kepala balai Taman Nasional Kutai, apa yang Mas Eko rasakan terhadap sosok Mas Nur Patria? Jangan takut walaupun ada dia nih, tenang aja. Atau saya pergi. Jangan, dia masih di dia. Ada begini. Oke Mbak Nina, setiap pimpinan punya gaya, punya style sendiri. Ada sosok seperti sosok pimpinan, sosok orang tua. Nah untuk beliau itu ada
keagamannya lebih Ustaz. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang perlu ke masyarakat itu tidak harus dengan hitung topoksi kita, tapi bagaimana pendekatan itu bisa dengan lingkungannya seperti itu. Lingkungannya dengan orang bergaul dengan orang seniman, masuk dengan melalui seniman, sehingga ketika sudah masuk sudah mulai frekuensinya sama, disitulah baru masuk ke topik. Perlahan-lahan bagaimana bahwa seniman pun juga bisa menyuarakan suara alam. Ya. Karena kan kalau menurut aku adalah setiap sosok tadi yang Om Eko bilang, ada setiap sosok pemimpin ya, kalau saya bilang pemimpin adalah punya style dan ciri khas sendiri, benar nggak sih? Jadi kita juga nggak berpatok, nggak boleh nih, kalau menurut saya sih nggak boleh berpatokan. Si A dulu begini, si B begini, si C begini. Masing-masing ya punya ini sendiri gitu kan. Gaya. Ya. Nah, Om Eko nih, harapan Om Eko setelah Mas Nur nggak ada. Ya kan ke Kalteng nih besok katanya nih, BKS ya, Kalimantan Tengah gitu kan. Nah, harapannya nih, jangan hopeless dong, jangan air mata. Semangat walaupun tempatnya nggak ada gitu kan. Pimpinan setiap ini pasti berganti pada waktunya. Beliau termasuk yang lama. Iyalah 5 tahun lebih gila. Pasti ada sesuatu yang lebih, yang bukan lama dalam arti yang ini, tapi mungkin ada sesuatu yang memang harus beliau ada di sini. Satu sisi mungkin menanamkan bagaimana kerja kita secara ikhlas, kerja tidak dilihat oleh pimpinan. Itu ya. Terus kedua, bagaimana beliau bekerja juga tidak hanya lab praktik, tapi bagaimana menanamkan fondasi, sehingga ketika kita siapapun ini kita bisa bekerja sesuai dengan fondasi yang sudah ada. Nah, Mas Nur, harapan Mas Nur terhadap Taman Nasional kita ini, teman-teman dan masyarakatnya juga. Harapan saya sederhana, Pak. Saya ingin teman-teman tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan amanah yang dibebankan, yang dia diganti. Jadi bekerjanya bukan untuk pimpinan. Jadi kalaupun saya pergi ganti pimpinan, tetap bekerja sesuai dengan tupoksi yang sudah diamanahkan. Sekali lagi, jangan bekerja untuk pimpinan. Kerja fokus, kerja yang sesuai yang disampaikan Pak Dirjen lah, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Karena sebenarnya ikhlas itu yang paling berat, karena pertanggungjawabannya bukan pada pimpinan. Salah kayak Tanya lu ngapain lo di bumi kan gitu, di rumah lo yang pertama kan gitu kan. Jangan-jangan lo hanya karena pimpinan lo petentang-petenteng gitu. Biasanya kan kayak begitu Nah, ya. iya aslinya. Makanya tadi itu saya mau tinggal pergi itu takutnya nanti Om Eko karena ada saya. Bisa nangis ya. Iya, Aduh, itu. gua nggak enak nih. Gua nggak enak masih ada pimpinan nih, gua ngomong salah nggak dia gitu. Kerja itu sesuai dengan hati nurani, tupoksi, sudah jangan lagi bicara karena pimpinan. Saya tak boleh minum kopi boleh? Silakan. Jadi siap nih. Kalau harapan saya untuk masyarakat sekitar sini ya sama saja Pak. Saya ingin masyarakat tetap mendukung dan menjaga, bekerja sama, bahu membahu, bersilaturahmi dengan teman-teman Taman Nasional Kutai seperti saat ini dan sampai kapan. Kalau bisa lebih baik lagi. Kenapa? Karena sebenarnya ini kan aset mereka juga. Nggak percaya, saya pindah ke Kalteng nggak saya bawa dan Bener. Ngapain gua gondol-gondol kan gitu. kopi Loh. biasanya Berat gitu. juga gua gondol-gondol. Iya, jadi semuanya bisa semuanya bisa mengikuti sesuai dengan genrenya. Genre musik kayak Bang Yo. Lewat musik lah semarakkan itu bagaimana menjaga alam, bagaimana konservasi. Yang lewat seniman lukis lah bagaimana melalui lukisan bisa membumikan konservasi atau Lewat ustadz juga bisa Pak. lewat ustadz silakan melalui ceramah-ceramah itu misalkan melalui mimbar-mimbar, melalui yang agama Buddha silakan melalui
ceramah agamanya. Hindu silahkan melalui ada Trihita Karananya. Yang agama Nasrani juga ada. Bagaimana seorang manusia itu harus berbuat terhadap alam, harus berbuat kebaikan. Sebenarnya semuanya bisa melalui mana. Yang petani juga bisa, yang nelayan juga bisa. Semuanya saya rasa kalau ada niat dan mau pasti bisa. Kayak tadi Mbak, itu berapa oksigen yang harus dihidupkan? Tapi gimana ceritanya dia bertengkar sama Ketika di pondok pesantren ada satu pohon atau dua pohon tebang. dua pohon itu rencananya mau ditebang, alasannya karena akarnya merusak jalan, merusak parit, banyak sampahnya, kotorannya. Akhirnya mau ditebang. Maka Ustadz itulah yang paling menentang bahwa jangan ada satu pohon pun ditebang. Keren banget ya, Iya. keren. Kalaupun mau ditebang, dipangkas bukan ditebang. Karena satu pohon menghidupin 100 orang yang ada di. I see. Keren. Jadi kalaupun kotor, kerahkan santri untuk menyapu. Kalaupun mau pangkas, panggil pemerintah yang punya mobil untuk bisa mantap. Bukan ditebang. Itu salah satu bagaimana fungsi masuk kawasan masuk ke dunia tempat itu tidak melalui Islam lah. tidak harus dengan baju coklat kita Yes. dengan Betul. Sepakat Mas Tur sama Om Eko. Udah jadi nih kan? Udah jadi. Oh, sadar ya. Betul. Udah. Racunnya sudah tersalurkan oleh Om Eko. Kan gitu kan keren. Udah toh? Siap pakai. Iya. Nggak, saya lebih banyak di ruangan. Enggak juga dong. Nah, apa Kan Mbak namanya? bilang sudah kemarin kan. Ya, Seperti jadi Mbak Kos dibilangin kayak autis saya. Mbak. tegur aja, Om Eko, gitu kan. Karena gue di depan laptop nih, gitu kan ya. Jadi mungkin kita tambahin bahwa apapun selagi kita mau, kita membuka diri lah. Mungkin kali ya Mas ya, teman-teman Taman Nasional atau Taman Nasional Indonesia, kita mau membuka diri. Sudah bukan zaman lagi kita bentrok, ya kan? Ini lahan kita juga nggak sanggup Mas. Kalau menurut saya adalah, walaupun saya bukan dalam satu instansi, saya melihat satu resort itu berapa orang sih dengan luasan sekian ribu hektar. Nah kita kan berarti kan kita harus benar-benar bersahabat dengan Bangun masyarakat. komunikasi, Iya. bangun silaturahmi. Intinya itu kan. Jadi nggak kuat lah kita menjaga luasan Taman Nasional begitu kita ribuan hektar, nggak mungkin. Kalau kita nggak bisa menyelami dan bersama-sama dengan masyarakat. Oke, terima kasih kopinya. Yo, kopi rimbanya. Ayo, ya. kopi rimba. Terakhir kita akan nyanyi lagunya Jamal Mirdad, penciptanya Arianto. Nusantaraku. Tiada lagi negeri seindah persada Nusantara. Hutan rimba menghijau tempat bersemayam burung marga satwa. Gunung api yang tinggi megah menambah semarak persadaku. Lembah ngarai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi. Tanah pusaka, aku pun dilahirkan di sana. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila dan songkaka merah putih lambang Indonesia. Jagalah kelestarian sejarah budaya semua rahmat Tuhan.
lingkungan hidup ini. Hutan dan rimba, burung marga satwa sebagainya. Jagalah kelestarian sejarah budaya, semua nama Tuhan yang Maha Esa. Mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini. Hutan dan rimba, burung marga satwa sebagainya. Yes. Oke, salam lestari. Yes. Oke.